wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Pagi ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Mari kita belajar bersama-sama. Hai, bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar bersama di kelas 5, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Sudah siap? Tujuan pembelajaran. Nomor 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. 4. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan. Mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. Edo bertanya kepada Pak Rudi, "Pak, lucu ya? Kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Pak Rudi pun menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun," kata Edo. Ayo membaca. Judulnya, Organ Gerak Manusia dan Hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Paragraf yang kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya.
Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, pada teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan, terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Dapatkah kalian menjawabnya? Ya, pada paragraf yang ke-1, ide pokok ada di awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembang, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Pada paragraf ketiga, ide pokoknya ada di awal paragraf, yaitu organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. Kalimat pengembangnya, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Paragraf keempat, ide pokoknya ada di awal paragraf. Tulang merupakan alat gerak pasif. Kalimat pengembang, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Paragraf kelima, otot merupakan alat gerak aktif. Kalimat pengembang, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, ayo menulis. Coba sekarang kamu kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ide pokoknya yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Paragraf kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Paragraf ketiga, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Silahkan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Ayo berdiskusi. Nah, kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Nah, sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok satuan bacaan. Bahan diskusinya yaitu yang pertama, pengertian ide pokok bacaan. Yang kedua, fungsi ide pokok bacaan. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Jangan lupa tuliskan hasil diskusinya ya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini saya cukupkan sekian dan sampai berjumpa pada pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih.